Baik, ini adalah pembahasan soal dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih sudut. Baik, yang pertama tulislah rumus jumlah atau selisihnya. Ini ada A sin A tambah A, B cos 2 alfa tambah alfa, C tangen 2P dikurang 2Q. Nah, masih ingat nggak rumus yang mana itu yang mau digunakan? Ini ya, ini yang mau digunakan. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Oke, baik, langsung saja. Untuk yang A, sinus A ditambah A, ya. Nah, dengan menggunakan rumus jumlah atau selisihnya ini identitasnya sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka ini menjadi, berarti kalau sin alfa tambah beta sin cos sin, ya, berarti ini adalah sinus A cos A ditambah sin cos sin cos A sin A. Oke, itu untuk yang A. Yang B, cos sinus 2 alfa ditambah alfa sama dengan, nah, kosinus yang mana ini? Kosinus, ya. Nah, kalau kosinus alfa tambah beta cos sin. Kalau tambah di sini maka ini penjabarannya kurang, ya. Oke. Nah, maka dengan demikian kosinus 2 alfa tambah alfa itu adalah cos 2 alfa cos alfa dikurang sinus 2 alfa cos alfa. Oke. Nah, yang C, tangen 2P dikurang 2Q, ya. Nah, tangen yang mana? Nih, pengurangan tadi ya, ini tangen alfa kurang beta. Ini tangen alfa kurang tangen beta per 1 ditambah tangen alfa tangen beta. Maka untuk tangen 2P dikurang 2Q adalah tangen 2P dikurang tangen 2Q per 1 ditambah tangen 2P tangen 2Q. Oke, itulah untuk nomor 1. Untuk soal yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, hitunglah tangen 15 derajat, kosinus 105 derajat, sinus 255 derajat, ya. Nah, ini dengan menggunakan identitas rumus jumlah atau selisih sangat membantu, ya. Baik, langsung saja kita ke tangen 15. Nah, tangen 15 itu dapat saya tuliskan, ya. Ini yang A. Tangen 15 dapat saya tuliskan tangen 60 dikurang 45 derajat, ya. Nah, untuk rumus tangen alfa kurang beta itu adalah, ini kan alfa kurang beta, alfanya 60, betanya 45. Langsung saja tangen 60 derajat dikurang tangen 45 derajat per 1 ditambah tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat, ya. Maka ini sama dengan tangen 60 berapa? Nah, kalau kamu tidak ingat, ini ada tabelnya. Tangen 60 adalah akar 3, ya. Akar 3 dikurang tangen 45. Kalau kamu tidak ingat, di sini juga ada 1, ya. 1 per 1 ditambah akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah akar 3 kali 1 kan akar 3.
Nah, ini dia nilainya ya. Ini bisa juga dirasionalkan. Oke. Nah, untuk yang B. Yang B tadi ini. Yang B ya. Kosinus 105 derajat. Maka kosinus 105 derajat itu dapat saya jabarkan menjadi kosinus 60 derajat ditambah 45 derajat. Sama ya. Nah, dengan menggunakan identitas rumus jumlah atau selisih, dapat kita jabarkan menjadi kalau cos alfa tambah beta, cos dikurang sin, karena ini positif ya. Berarti cos alfa dalam hal ini adalah 60 derajat, cos beta dalam hal ini 45 derajat, dikurang sinus alfa 60 derajat, sinus beta 45 derajat, sama dengan cos 60 berapa? Ini ada ya. Cos 60 itu setengah 1/2 dikali cos 45. Cos 45 nih setengah akar 2 dikurang sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3 dikali sinus 45 setengah akar 2. Maka setengah kali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 itu adalah 1/4 akar 6. Maka karena penyebutnya sudah sama, dapat saya tuliskan seperti ini. Akar 2 dikurang akar 6/4. Itulah untuk yang B ya. Sekarang yang C. Sinus 225 ya. Maka C sinus 225 itu dapat saya jabarkan menjadi sinus 300 derajat dikurang 45 derajat ya. Sinus 300 dikurang 45 derajat. Nah, dengan menggunakan identitas rumus jumlah atau selisih, maka ini dapat kita tuliskan menjadi kalau sinus alfa kurang beta berarti sin cos kosin ya. Maka di sini sinus 300 sebagai alfanya, cos 45 derajat sebagai beta dikurang ya cos 300 derajat sinus 45 derajat ya. Nah, sinus 300 derajat, kalau sinus 300 derajat itu setelah 270 kan. Nah, kalau gambar grafiknya seperti ini ya. Nih. Ini gambar grafik sinus. Ini adalah 180. Ini adalah 270. Maka setelah 270 adalah 300 ya. Sini 300. Maka 300 itu sini 300 adalah negatif 1/2 akar 3 ya. Nah, negatif 1/2 akar 3. Nah, kosinus 45 tadi berapa? Iya, setengah akar 2 dikurang cos 300. Cos 300 kita gambarkan grafiknya ya. Ini adalah grafik kosinus ya. Ini 90, di sini 180, di sini 270, di sini 360. Nah, setelah 270 300, maka di sini adalah setengah ya. Setengah dikali sinus 45. Sinus 45 itu tadi berapa? Iya, 1/2 akar 2 ya. Maka kita kalikan. Negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu adalah negatif akar 6/4 dikurang setengah kali 1/2 akar 2 itu adalah akar 2/4. Maka hasilnya adalah negatif
akar 6 dikurang akar 2/4 ya. Ini bisa saya tuliskan seperti ini, negatifnya keluar ya. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3 ya, dengan menggunakan identitas penjumlahan atau selisih sudut, sederhanakanlah dahulu pernyataan berikut, kemudian tentukan nilai eksaknya ya. Maksudnya ini adalah penjabaran dengan menggunakan identitas jumlah selisih sudut ya. Kita disuruh untuk menyederhanakan dengan bijak ya. Ini cocoknya ke rumus yang mana pada identitas penjumlahan atau selisih sudut ya. Ini sin cos kosin. Nah, itu saya katakan ya. Ini kalau cos cos sin sin kemana ya. Kalau tangen tambah tangen 1 dikurang tangen kali tangen itu kemana ya. Oke, baik. Maka untuk yang A ya, sinus 285 derajat kosinus 15 derajat dikurang kosinus 285 derajat sinus 15 derajat. Nah, ini sin cos kosin ya. Ini kan pengurangan. Sin cos kosin pengurangan berarti sinus alfa kurang beta. Maka ini ya, ini menjadi sinus alfa kurang beta ya. Maka sinus alfanya adalah 285 derajat dikurang betanya adalah 15 derajat. Nah, ini dia ya, udah ketemu. Oke, sudah ketemu ya, sudah ketemu. Nah, maka berdasarkan hasil pengurangan tersebut, sinus 285 derajat dikurang 15 derajat itu adalah 270 derajat. Nah, 270 derajat tadi ini adalah grafik sinus adalah negatif 1. Maka hasilnya negatif 1. Inilah nilai eksaknya. Setelah kita sederhanakan, inilah nilai eksaknya. Oke, sekarang yang B ya. Yang B, kosinus 70 kosinus 20 derajat cos cos sin sin ya. Cos cos sin sin, maka cos 70 derajat sinus cos 20 derajat dikurang sinus 70 derajat sinus 20 derajat ya. Cos cos sin sin ini negatif, maka kita lihat nih, cos cos sin sin ini negatif, maka itu adalah cos alfa tambah beta ya. Cos alfa tambah beta, maka dapat kita tuliskan di sini alfanya 70, betanya 20. 70 derajat ditambah betanya 20. Nah, ini oke. Sehingga cos 70 derajat tambah 20 derajat itu adalah 90 derajat. Cos 90 derajat nih berapa? 0 ya. 0, maka nilai eksaknya adalah 0. Oke, baik, kita lanjut. Untuk yang ketiga, tangen ya. Tangen 100 derajat ditambah tangen 20 derajat per 1 dikurang tangen 100 derajat tangen 20 derajat ya, tambah kurang. Perhatikan mana itu. Ini tambah kurang ya. Tambah kurang. Sehingga itu adalah tangen alfa tambah beta. Itu penyederhanaannya. Ya, maka C tangen 100 derajat ditambah tangen 20 derajat per 1 dikurang tangen 100 derajat tangen 20 derajat itu tadi sama dengan tangen alfa tambah beta. Di sini alfanya 100 derajat, betanya 20 derajat. Maka dapat saya tuliskan tangen 100 derajat ditambah 20 derajat sama dengan tangen 120 derajat. Tangen 120 derajat ya. Ini adalah grafik tangen. Ini adalah grafik tangen.
Sini 90 derajat, tak hingga. Ya, tak hingga. Setelah 90 adalah 100, 120 nih di sini. 120. Setelah 90 derajat 120. Setelah tak hingga itu adalah negatif akar 3. Ya, negatif akar 3. Oke. Maka tangen 120 derajat itu adalah negatif akar 3. Oke, itulah untuk nomor 3. Ini soal nomor 4 ya. Diketahui kosinus A sama dengan negatif 2/3 dan sinus B sama dengan 1/6, di mana A itu terletak di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ini artinya satu putaran ya. Ini satu putaran. Dan A maupun B terletak di kuadran yang sama. Tentukan nilai dari sinus A tambah B dan kosinus A tambah B. Maka berdasarkan informasi yang sudah ada di atas ya, terletak di kuadran yang sama. Perhatikan, di sini sinusnya positif, kosinusnya negatif. Maka dapat kita simpulkan ini terletak di kuadran 2. Di kuadran 2 hanya sinus yang positif, kosinus dan tangen negatif. Ya, itu yang cocok. Oke, baik. Nah, langsung saja. Sinus A ditambah B sama dengan apa rumusnya? Untuk sinus A ditambah B, sinus A ditambah B ini ya rumusnya. Alfa tambah beta, sin cos cos kosin tambah ya. Maka ini sinus A cos B ditambah cos A sin B ya. Sinus A itu belum ketemu, maka harus kita cari ya. Ini dia ya, ini untuk sinus A. Nih sudah saya cari pada bidang kartesius kuadran 2 ya. A tadi kan kosinusnya kan negatif 2/3. Ini negatif kenapa? Karena terletak di kuadran 2 ya. Nih dapat kita lihat. Nah, cos bawah miringnya, sisi di bawah sudut per sisi miringnya 2/3 ini sudah benar. Maka sisi tegaknya itu atau sisi di hadapan sudut itu adalah akar 5. Ini dari sini. Ini jalannya ya. Ini jalannya. Sehingga untuk cos A itu sama dengan negatif 2/3. Maka sinus A, sin demi depan miring, berarti positif akar 5/3. Kenapa positif? Karena terletak di kuadran 2. Oke, ingat sinus A itu adalah akar 5/3. Sehingga kita tuliskan sinus A itu adalah akar 5/3 dikali kosinus B. Ini kan yang ada sinus B. Maka kita cari lagi. Ya, ini kita cari lagi. Nah, ini untuk sinus B itu tadi adalah 1/6 sinus sin demi depan miring ya, depan miring berarti 1/6. Kenapa nilainya positif? Karena terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai sinusnya yang positif. Sehingga untuk mencari sisi di bawah sudut, ini sudah saya cari adalah akar 5 ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga untuk kosinusnya adalah cos bami, bawah miring ya, bawah miring. Berarti akar 5/6 negatif. Kenapa negatif? Karena terletak di kuadran 2. Ingat ya, untuk kosinus B itu adalah negatif akar 5/6. Nih, langsung saja dikali negatif akar 5/6 ditambah
Kosinus A ini adalah negatif 2/3 dikali sinus B 1/6 ya. Maka ini sama dengan akar 5 kali negatif akar 5 itu adalah negatif 5/3 kali akar 6. 3 akar 6 ditambah negatif 2 kali 1. Negatif 2/3 kali akar 6. 3 akar 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat kita proses. Negatif 5 tambah negatif 2 itu adalah negatif 7/3 akar 6. Ini juga dapat dirasionalkan ya. Oke, ini untuk yang A. Nah, untuk cos A tambah B ya. Masih ingat nggak tadi rumusnya apa? Cos alfa tambah beta. Ini cos sin ya, cos sin. Ini positif, maka di sini nih negatif pada kosinus ya. Maka nih cos A tadi berapa? Ini negatif 2/3. Negatif 2/3. Cos B tadi negatif akar 5 per akar 6 kali negatif akar 5 per akar 6 ditambah ya sinus A itu tadi adalah akar 5/3 dikali sinus B. Ini sinus B 1/6. Oke, langsung saja kita proses. Negatif 2 dikali negatif akar 5 berarti negatif 2 akar 5 per 3 kali akar 6. 3 akar 6 ditambah akar 5 kali 1. Akar 5 per 3 kali akar 6. 3 akar 6 sama dengan negatif 2 akar 5 ditambah akar 5. Itu dapat kita proses ya, karena penyebutnya juga sama. Dan dalam akar ini juga sama. Kalau tadinya yang di dalam akar berbeda, itu tidak boleh. Maka negatif 2 akar 5 ditambah akar 5 itu adalah negatif akar 5/3 akar 6. Nah, ini kalau mau dirasionalkan juga boleh. Terserah. Oke, itu untuk nomor 4. Nomor 5. Gunakanlah identitas penjumlahan dan selisih sudut untuk membuktikan identitas sederhana berikut. Yang A, sinus pi/2. Pi itu adalah 180 ya. Pi/2 ditambah X sama dengan cos X ya. Cos X. Nah, B, cos 3pi tambah X sama dengan negatif cos X. Artinya apa? Dengan menggunakan rumus identitas jumlah dan selisih sudut, kita harus membuktikan kiri sama dengan kanan ya, kiri sama dengan kanan. Oke, baik, langsung saja yang A, sinus pi/2 ditambah X sama dengan, nah ini kan sama aja, sinus alfa tambah beta ya. Ini A tambah B, ini berarti sin cos sin, positif positif, berarti dapat kita tuliskan di sini sebagai alfa adalah pi/2, beta adalah X, maka sin alfa berarti pi/2 cos beta X ditambah ya sin cos sin berarti cos alfa pi/2 ya sinus beta X. Nah, pi kan 180, berarti 180 bagi 2 itu adalah sinus 90 derajat. Cos X ditambah cos 90 derajat sin X. Nah, sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat itu adalah 1 ya. 1 berarti 1 kali cos X itu adalah cos X ditambah cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 derajat itu nih, kalau kamu lupa 0 ya, 0 nih. Maka 0 kali sin X adalah 0. Cos X tambah 0 adalah cos
X. Jadi terbukti bahwa sinus pi per 2 tambah X itu sama dengan cos X ya. Atau dengan menggunakan relasi dua sudut juga boleh, yaitu sin 90 tambah X ya sama dengan cos X ya. Boleh juga, tapi di sini kita disuruh dengan menggunakan identitas penjumlahan dan selisih sudut ya. Oke, yang B, cos 3pi ditambah X sama dengan ya cos alfa tambah beta. Ini ya, cos alfa tambah beta. Cos sin positif negatif ya. Maka ini dapat kita tuliskan cos alfa ini sebagai alfa, yaitu 3pi, cos beta itu adalah X ya, dikurang, kalau ini tambahin di sini dikurang pada kosinus ya, sinus alfa 3pi sinus beta X sama dengan, nah cos 3pi, kalau 3pi itu 1/2 putaran ya, 1/2 putaran, maka kembali lagi ke setengah putarannya yaitu 180, maka ini sama dengan cos 180. Cos 180 itu kan negatif 1 ya. Mana tadi grafiknya? Ini grafiknya. Nih. Ya. Nih. Kan di sini 3pi, pi 180. Berarti 1/2 putaran. Kenapa 1/2 putaran? 3 kali 180. Kalau 180 tambah 180 itu adalah 1 putaran. Kembali lagi ke awal ya, kembali ke awal nih kembali ke awal, maka ditambah 180 tambah setengah putaran lagi yaitu 180 nih, yaitu negatif 1. Negatif 1 kali cos X itu adalah negatif cos X dikurang sinus 3pi, sama saja seperti yang tadi. Sinus 180 itu adalah 0 ya. Nih 0 ya. Nih 0. Sama saja 3pi. Maka 0 kali sin X 0. Negatif cos X dikurang 0 itu adalah negatif cos X. Jadi sudah terbukti bahwa cos 3pi tambah X itu sama dengan negatif cos X ya. Oke.